Abang Ani. Dok, Ani. Ketua KP. Oke, izin. Tema kita adalah bersilaturahmi dengan masyarakat untuk menguatkan dan menyambungkan pikiran. Calon nomor 3 dengan masyarakat dalam rangka kesinambungan lanjutan proses pembangunan di Desa Purwadana. Ada beberapa tahapan yang seperti saya pidatokan tadi, bahwa kehadiran saya sebagai calon kepala desa di periode ketiga ini adalah satu, memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa boleh menjabat untuk 3 periode. Yang kedua, kenapa saya mencalonkan kembali? Karena banyak hal yang harus dibenahi dan dilanjutkan. Nah, proses infrastruktur, perubahan infrastruktur dari proses yang sudah bagus, karena ada kegiatan, gerakan lain dari masyarakat, masa pembayaran itu kan harus diperbaiki dan dilanjutkan. Dua, proses adalah program pada sosial. Ya, saya boleh narsis, saya boleh bangga sepanjang desa ini ada. Program sosial itu hanya bisa dan baru dijalankan kepemimpinan saya, yaitu bantuan ke masjid, beasiswa untuk anak yatim dan kaum duafa, untuk ustadz, kesejahteraan, dan insya Allah ke depan kita juga merencanakan untuk kesejahteraan para ketua DKM dan para merebot. Saya dikejutkan oleh 2 peristiwa, terutama di tahun 2021 ya. Yang kalau banjir itu saya anggap biasa saja karena ketika saya kepala desa. Namun kemarin saya dikejutkan oleh banjir yang luar biasa. Artinya bahwa banjir itu tidak lagi dianggap biasa, menjadi luar biasa karena menyangkut manusia yang harus diselamatkan. Banjir tahun 2021 yang tahap kedua ini luar biasa, di mana bukan saja di Desa Purwadana tapi di akibat dari itu kita yang biasanya meminta bantuan perahu, karet dan lain-lain, kita menjadi tersendat di dalam evakuasi masyarakat. Oleh karena itu keterkejutan saya tadi saya jawab dengan mencanangkan pengadaan perahu karet tahun 2021 itu sejumlah 2 unit udah kita lock, yang akan diambil dari sumber pendapatan dana bagi hasil pajak dan retribusi, yang insya Allah anggarannya diperkirakan sekitar 80 juta. Kalau mereka bilang saya tidak adil, bahwa keadilan itu kan harus ada parameter, harus ada ukuran. Saya sebagai kepala desa di dalam rangka mengelola dana bantuan sosial itu berparameter pada peraturan-peraturan pemerintah. Tapi paling tidak saya mencoba membuat teori. Yang pertama, prioritas yang diajukan kepada negara itu adalah mereka kaum jompo, lansia, dan para janda yang tidak mampu. Itu. Kedua, parameter lain adalah korban dari COVID itu. Akibat COVID mereka bangkrut usaha, karena COVID mereka kemudian menjadi tidak mampu, karena COVID mereka menjadi hilang usaha, yang kemudian kita catat, kita usulkan, kita catat dan kita tetapkan di dalam sebuah musyawarah yang ada di video-video saya, musyawarah penetapan calon penerima bantuan. Kalau dibilang tidak adil, kalau dibilang harus merata, kita sulit mengatakan itu, karena semuanya kan harus parameter. Kan? Nah, kalau orang yang punya kontrakan atau punya apa pengen BLTDD, sementara ada orang yang tidak penghasilan apa-apa tidak dapat, nah itu baru yang disebut tidak ada. Kalau harus merata, nggak mungkin. Saya harus merata membagi masyarakat Desa Purwadana. Masyarakat Desa Purwadana itu penduduknya ada 12.000.
Sementara bantuan pemerintah yang saya usulkan itu, yang terrealisasi itu sekitar 700. Bagaimana saya bisa membagi? Jelas saya harus memilih dan memilah. Memilih dan memilihnya berdasarkan pikiran saya bukan, tapi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kemudian mereka yang ditetapkan tadi, yang berdasarkan kategori-kategori tadi ditetapkan oleh sebuah musyawarah antara kepala desa sebagai penanggung jawab Satgas Covid, kedua dengan BPD, dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga, dengan PSM, dengan para ulama, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat hadir di dalam penetapan itu. Berarti ketika isu tentang adanya Pak Kepala Desa ini, Pak Heriana, ini tidak adil, pilah-pilah itu nggak betul ya? Ya itu kan hanya mulut asam aja, karena mereka tidak punya bahan untuk bisa menyerang saya. Kan gitu. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena seluruh keputusan saya ini tidak diilhami oleh mimpi. Seluruh keputusan saya ini tidak diilhami karena saya ditajong paku. Enggak, seluruh keputusan saya lahir dari bottom up. Oke, kita hitung bersama-sama. Satu dulu, ke satu dulu. Ke nomor satu. Nomor satu. Nomor dua.